kesempatan untuk mengiring Yesus hari ini. Dan terima kasih kepada Bapak Gembala yang sering kali mengajar saya, mengiring saya. Saya sangat berterima kasih. Saya tidak bisa membalas apa-apa. Hanya Tuhan yang dapat membalasnya. Kami percaya juga sering kali saat mengajar saya waktu hujan, saya sering kali sudah masuk ke dalam rumah, Bapak Gembala masih perjalanan, hujan saya masih mikir, aduh Bapak Gembala masih di perjalanan, saya masih mikir, dan saya mikir, Bapak Gembala masih di tengah jalan, ada penduduk gede banget waktu itu yang lalu. Saya bilang Tuhan ini Bapak Gembala, kami percaya Tuhan selalu melindungi, karena Bapak Gembala selalu memberikan pertolongan kepada saya untuk mengantar saya saat saya tidak ada yang mengantarnya, bahkan sering kali menjemput saya. Tapi terima kasih sekali kepada Bapak Gembala, kami percaya karena kasih Tuhan ada dalam kehidupan orang yang percaya. Dan terima kasih juga kepada Pak Maksi yang sering kali mengantar saya. Mengucap syukur Pak Maksi, terima kasih. Saya tidak bisa membalas kasihnya kepada Pak Maksi, tapi kami percaya Tuhan yang akan membalas kepada Pak Maksi, karena saya tidak punya apa-apa, hanya hidup dan jiwa saya untuk melayani Tuhan. Dan terima kasih kepada keluarga Bapak Yusak juga yang sering kali mengalir berkat kepada saya. Terima kasih, semoga Tuhan selalu dapat menggantikan dan limpah-limpah, karena selalu memperhatikan kepada saya. Bahkan orang punya pun sering kali dia menyalurkan berkat pada saya, karena dia tahu selama saya bersama saya, sering kali setannya menurun, tapi saya percaya Tuhan ada di dalam saya, selalu menolong saya. Dan di saat kita ada kelemahan, Tuhan menolong saya. Di saat saya sakit, Tuhan selalu menyembuhkan saya, karena kasih dari Tuhan yang selalu ada di kehidupan saya. Dan kemarin waktu saya hari Ibu, saya sangat kaget sekali. Saya mendapatkan door prize dari ibu-ibu, apa yang dapat saya buka di dalam kadonya. 1 Al-Quran, 2 kerudung, 3 tasbih. Saya itu kebetulan saja bagi saya, tapi apapun yang mereka berikan kepada saya untuk merayu apapun, saya tidak akan luntur, karena Yesus ada dalam kehidupan saya. Tidak dapat dibeli karena saya telah diselamatkan oleh Tuhan Yesus, dan tidak akan pergi dari tempat ini, karena tempat ini tempat saya dilahirkan dari Kristus yang telah menyelamatkanku. Dan kemarin saya waktu ibadah proyek, saya bertemu sama orang Buton yang bersaksi. Dia tanya sama saya, Bu, dari mana? Saya dari Maos. Itu dari mana? Balanya itu apa? Temannya Bapak Adono dari Buton. Oh, jauh banget ke ibadah di proyek. Iya, sebab saya ditolong sama Pak Handono waktu saya sakit, tidak dapat disembuhkan, berobat di rumah sakit habis banyak. Saya jual tanah, nggak ada yang menyembuhkanku, sampai saya ngomong, siapa yang mau menyembuhkan saya? Tolong Tuhan. Nah, terus ada orang yang membawa Bapak Handono itu, Ibu Wasirah kalau nggak salah. Dia orangnya tidak sekolah, tapi dia semangat sekali kerjanya. Dia bisa daud, dia bisa mantun, dia bisa tandur, dia bisa cetak kertas, dan dari pekerjaan itu. Dia ngomong sama Bapak Handono, Pak, saya jangan suruh untuk bersaksi ya,
saya salah, saya nggak sekolah, terus saya memalukan orang yang nggak apa-apa. Pokoknya saya jangan ditunjuk apa-apa. Terus tidak, tapi anak tulisan hati ibu itu. Terus ada seorang mas belum nikah, pulang dari luar negeri, dia ngomong sama turun tetangganya, katanya ibu Wasira itu ini ya Mas Krisman, ya saya mau ikut. Terus dia ikut karena saya di sana juga bos saya orang Kristen, saya tidak sama gereja. Terus dia ikut ke Wasira, satu diselamatkan ya, itu ikut sendiri, bukan dari Wasira yang membujuk kita. Terus ada sudah satu lagi orang dari Jakarta, kan tadinya di Wasira itu akan jemput motor dari Jakarta pulang ke tangga yang agak jauh. Terus dia ngomong, tanya di sini ini ya mau ada ibu ini yang masuk Kristen ya, saya mau ikut bu. Dua diselamatkan itu ya, hanya itu sendiri, bukan dari Wasira yang mencari jiwa. Terus dia kerja di Astra, ini masuk ke sana di bawah. Terus sekarang dia kan punya mobil. Ibu Wasira ini antara ibu naik mobil bersama ibu ini. Ini Tuhan ya, tidak ada yang mustahil bagi Tuhan. Memang kesaksian kita belum menyelamatkan jiwa-jiwa di suatu saat. Kalau kita selalu untuk tulus di hadapan Tuhan, apapun yang kita beri kepada Tuhan, meskipun saya hanya sekian punyanya, tetapi kalau kita selalu mengingatkan Tuhan, pasti ada jalan. Enggak, itu buktinya itu Wasira itu. Dia tidak mencari, dia tidak bersaksi, tetapi orangnya datang sendiri. Puji Tuhan, dia tidak ada mustahil bagi Tuhan. Saya percaya di saat jemaat di sini semua juga kalau selalu bersatu dan kita tulus terhadap melayani Tuhan, terhadap kasihnya terhadap saudara seiman, kami percaya bangku-bangku ini akan ditambahkan pasti teman-teman. Tidak ada mustahil, karena itu pun bisa datang sendiri. Nggak sampai dia bersaksikan ada tidak bersaksi. Itu jalan Tuhan. Ya, kami percaya kuasa Tuhan besar. Dan puji Tuhan, saya juga di dalam kehidupan saya setiap hari kami berdoa untuk semua jemaat, keluarga, bahkan seluruh Indonesia, terutama Bapak Gembala. Setiap hari kami doakan. Kami percaya semua jemaat di sini juga mendoakan Bapak Gembala dan untuk semua bangsa negara dan untuk jemaat-jemaat yang masih lemah, banyak kekurangan. Kami percaya di saat kami selalu untuk bersetuju di hadapan Tuhan, Tuhan ada, karena Tuhan adalah jawaban kami. Dan kami kemarin kaget waktu saya dijemput ini juga sebuah harapan saya ya. Dia juga banyak bergumrat, tapi sahabat saya berdoa setiap hari dari kami berdoa Bapak Gembala. Di saat yang ujian juga saya doa sama Bapak Gembala, dan saya setiap hari tidak putus berdoa juga. Dan saya kaget, waktu dia akan menjadi saya. Iya, karena tadi saya langsung di WA sama Bapak mobil suruh datang ke situ. Puji Tuhan, sudah mendapat SK Bapak Gembala. Doanya sudah dijawab. Syukur, terima kasih kepada Tuhan, karena Tuhan sangat baik dalam kita pada kami direndahkan hati dalam Tuhan. Tuhan hadir dengan Tuhan bagi semua jawab doa kita. Akan kita selalu sabar seberapa lamanya kita jawab. Ya Tuhan, dengan saksian saya, kami percaya di saat kami punya pergumulan, ada jalan Tuhan, dan Tuhan akan memberi jawaban. Di saat kami mendapat hidup kebaikan, Tuhan selalu akan memberikan jawaban bagi kita.
semua Tuhan saya sangat bijak saat berada zaman ini aku dapat tapi saya paling tua di saat tiada jalan hadapi persoalan Yesus ada di sana yang memberiku jawaban baiknya baiknya dan tak mampu bertahan. Yesus ada di sana yang memberiku jawaban. Hanya nama Yesus, hanya nama Yesus, hanya nama Yesus, hanya nama Yesus. Berikanku pengharapan saat berjalan.